habis. Nah, udah berhenti kan ini, udah selesai nih kaset satunya, harus masukin kaset yang kedua. Nah itu experience yang menarik, karena dulu banyak main di game online, itu tuh cerita yang sangat wajar. Iya di pesantren kan, tapi ini literally. Selamat datang Smart People di podcast kami Ngobrol Delete, Ngobrolin Digital Lifestyle. Kita sekarang sudah episode ke berapa lah gitu, pokoknya udah lumayan banyak lah Smart People, sampai lupa ngitung berapa jumlahnya. Terus tapi sebelum kita mulai bahas ya, perkenalkan, nama saya Abdullah Karim, bersama saya ada Saya Adat. Semangat Mas, ini udah. Ini adalah perkenalan yang paling semangat tuh. Konteks lagi ini episode kita take di bulan Ramadan. Ya, masih bulan Ramadan ya. Masih bulan Ramadan. Panjang bulan Ramadan kita ya. Sangat panjang. Karena banyak harus kita kejar sebelum kita libur panjang ya, Smart People. Ini take kita terakhir dan kita sudah sangat luar biasa semangat. Dan topik kita kali ini mungkin lebih ringan daripada episode-episode sebelumnya ya. Kita akan bahas mengenai game online, Smart People. Dan mungkin kita akan bahas mengenai pengalaman kita dengan game online. Mungkin saya bertanya dulu pada yang lebih sepuh yang sudah menjalani hidup ini lebih lama daripada saya. Kalau Mas ada dulu game online-nya itu apa? Dari dulu kecil sampai sekarang. Ini game online kan? Game apa aja lah, game online, game apa aja lah, boleh. Ya kalau dulu karena belum musim online ya sebenarnya, belum musim online. Kalau game dulu kan ya aku pertama kali main game konsol gitu paling ya Super Nintendo ya dulu. Iya. Super Nintendo, lama itu. Dulu ada Nintendo, ada Super Nintendo, tapi konsol pertamaku itu Super Nintendo. Dan itu mahal, kasetnya mahal banget. Zaman itu kasetnya 300.000 atau 400.000. Zaman itu ya, tahun 2000-an, 2001 atau 1998. Saya ini Super Nintendo yang Iya, slot gitu. Iya, yang pakai cartridge gini. Ya. Itu lumayan legend kan itu. Yang agak saya sesalkan adalah saya tidak punya lagi karena itu dikasih ke orang. Lupa aku, kayaknya dikasih ke orang deh pokoknya aku tapi. Tapi itu game pertama dan game konsol pertama atau game yang aku mainin pertama. Meskipun sebelumnya aku pernah main Sega di rumah saudara dan lain-lain. Karena tipikal aku nggak terlalu suka main game yang rutin sih. Tapi kalau lebih suka kalau ada teman mainnya gitu. Nah dulu waktu main itu game yang paling sering dimainin Super Mario. Karena basic ya di Nintendo hampir pasti gamenya Super Mario dan ada beberapa game bola lah gitu ya waktu itu. Ada game Piala Dunia 98 waktu itu sama 2002 lah. Nah setelah itu masuk ke era PS1. Tapi habis PS1 aku juga beli konsolnya, habis itu udah nggak pernah beli lagi sampai sekarang untuk konsol karena habis itu pindah ke PC. Nah ya kalau PS rata-rata ya game yang paling dimainin Bisi Basi Special kalau tahu. Bisi Basi Special tuh game, cari itu Bisi Basi Special game bagus. Game lucu lah gamenya. Seru kok dimainin berdua biasanya. Paling Crash Bandicoot, Bisi Basi itu sama WE ya dulu ya kalau bola, 3 itu lah. Begitu pindah ke PC, nah aku agak lumayan kelihatan mainnya game apa. Aku dari dulu main game namanya Championship Manager. Dari tahun 2003 ketika aku punya PC pertama kali aku udah main Championship Manager. Tentu saja masih bajakan ya ketika itu karena sangat sulit mendapatkan game itu secara asli. Kemudian Championship Manager ini bertransformasi ke Football Manager sampai sekarang aku masih main setiap tahun tuh aku main Football Manager. Berhenti menggunakan Football Manager secara palsu itu sejak aku sejak aku kerja. Jadi mungkin 2017-an, 2016-an mulai kerja aku mulai beli gamenya secara langsung. Sebelumnya kan bajakan-bajakan terus dulu. Dan bahkan ada fase di mana Football Manager tuh nggak bisa dibajak. Susah sekali dibajak. Jadi kemudian sekarang udah mulai murah ya menurut kita gamenya karena banyaklah fasilitas untuk kita ngegame yang murah asli tapi nggak mesti bajakan gitu, nggak mesti ngebajak. Nah paling game-game sambilannya ya main PS atau sekarang udah jadi namanya Total Football atau FIFA, itu permainan-permainan yang dimainkan sama teman-teman kan. Sisanya lebih ke strategi yang kayak, tahu nggak sih game-game yang kayak Red Alert gitu-gitu. Ya familiar ya. Age of Empire pasti familiar kan. Game-game yang aku nggak tahu namanya itu apa nama game yang kayak gitu. Tapi multiplayer yang kayak strategi gitulah. Nah aku suka banget game yang kayak gitu. Selepasnya aku nggak main game yang lain tuh agak jarang. Paling nyoba-nyoba tapi jarang kayak game-game yang ninja kok ninja sih? Yang ada filmnya tuh? Yang ada filmnya? Yang kayak Assassin's Creed. Nah saya kayak gitu ninja.
Ya itu Assassin's Creed gitu-gitu tuh nggak terlalu suka. Nggak suka mainin game-game yang kayak gitu. Yang terlalu ada story-nya tuh mendingan kita nonton film aja lah, nggak usah mainin game. Berarti lebih prefer yang game daripada yang story based gitu ya? Nggak terlalu suka yang story based. Dulu sempat main kayak gitu waktu PS1 dan namanya Legend of Legaia kalau teman-teman tahu. Tapi itu Legend juga. Ada Tales of Destiny. Tapi itu game-game yang game bagus zaman PS1 at that time. Yang kalau mainin gamenya, nah ini juga menarik. Sekarang kita bisa mainin game itu kan install terus story-nya jalan terus ya. Dulu tuh PS1, waktu main di PS1, ketika kita masukin kaset pertama, kalau udah habis, udah berhenti kan ini, udah selesai nih kaset satunya, harus masukin kaset yang kedua. Nah itu experience yang menarik, karena dulu Tales of Destiny itu, nama gamenya, itu tuh sampai 4 atau 5 CD. Final Fantasy sampai berapa? Nah, Final Fantasy itu kan banyak banget, sampai berapa kaset tuh bisa-bisa, dan Final Fantasy-nya aja banyak gitu. Jadi jangan heran dulu kalau satu kasetnya rusak, kita bisa nggak main sama sekali gamenya karena putus di tengah jalan. Nah itu kasihkan kalau kita main. Dan aku menghindari main game kayak gitu karena zaman dulu mahal beli kaset itu. Zaman itu kan mahal ya untuk beli dan nggak familiar lah. Paling yang paling populer ya WE gitu-gitu lah. Game-game yang satuan gitu. Game yang isinya 4 CD itu pasti game mahal dan yang main itu segmented banget menurutku. Yang main Final Fantasy itu kan sangat segmented ya. Meskipun kita tahu itu game bagus ya. Metal Gear Solid gitu-gitu. Kayaknya kalau yang kayak gitu di Indonesia itu sangat segmented banget. Iya, jarang kita main kayak gitu. Apa ya, orangnya itu ya mungkin yang dulu kaya banget pas mereka itu dan juga yang mungkin mereka sangat senang dengan kultur gamenya ini yaitu adalah Japanese role playing game gitu. Iya. Nah kalau aku mungkin karena dari Mas Roda ya, di era yang berbeda nih, di era yang berbeda. Itu kisarannya mungkin 2000 2004 lah ya, sebelum PC menjalan. Karena aku ganti PC itu aku punya PC itu 2001. Punya PC itu 2001, mungkin itu game tahun 98 sampai 2003-an ya. Masih main di game konsol, setelah itu mulai PC. Wah, kalau umur kita samarkan saja, tapi di kisaran itu. Mungkin ini sedikit pandangan berbeda ya Smart People. Kalau di sekitaran, kalau dari pengalamanku konsol pertama aku itu adalah PlayStation 1. Jadi waktu itu bapakku yang kecil PlayStation 1 yang putih kecil ya? PSX ya. Itu karena waktu itu bapakku berangkat untuk S3 di Australia, jadi sembari keluarga menyusul itu dia beli itu. Kayaknya belinya itu second. Kalau yang aku dengar cerita ya itu kayak belinya second kemudian rusak masih ada garansi, jadi bisa diklaim untuk yang baru gitu. Oh, malah diganti baru jadinya. Itu yang PS1 atau PS2-nya. Pokoknya tapi pertama itu PS1. Terus gamenya itu apa ya itu dulu gamenya lah. Pokoknya itu karena itu nggak ada regionnya ya, jadi nggak ada batasan regionnya tuh gamenya itu ada berapa game Jepang yang nggak jelas, ada kayak game-game Tetris atau juga ada Bomberman. Tapi ya udahlah sebagai anak kecil umur itu kayak circa tahun 2004-2005 lah itu. Jadi kayak itu experience pertamaku dengan konsol. Terus kemudian aku ingat lagi habis itu kita beli PS2. Dan itu masih PS2 yang ori, bukan yang bajakan kayak di Indo ya. Ini masih Jadi kasetku itu sangat limited. Seleksi gameku tuh dikit loh. Paling yang aku ingat dari PS2 aku itu ada game Finding Nemo. Jadi kayak game-game yang emang itu game murah, yang biasanya itu dijual murah karena itu gamenya nggak laku. Di GameStop misalnya kalau di Australia itu siapa udah belinya yang murah-murah aja gitu, nyari kaset bekas lah itu. Tapi kemudian itu gantilah ke handheld device, mulai masuk ke Nintendo. Jadi dari situ aku punya Nintendo DS. Oh, DS namanya. Nintendo DS itu pertama. Aku lupa apakah itu dari Game Boy ke DS atau DS terus beli Game Boy, karena aku punya dua. Satu Nintendo DS yang Lite, yang itu bajak. Jadi itu dia bisa pakai cartridge-nya itu yang bisa kita masukin SD card. Ngambil dari download. Itu gamenya itu banyak banget itu. Dan itu bertahan sampai 2010 Nintendo DS-nya itu. Aku kasih ke sepupu atau apa itu waktu itu terus rusak. Dan itu aku menghabiskan banyak sekali waktu di situ. Jadi kayak itu benar-benar satu handheld. Harus dibawa-bawa juga ya? Dibawa semua kan, dibawa kemana-mana bisa dibawa. Aku main Pokemon di situ. Pokemon pertama itu adalah Pokemon Diamond and Pearl. Itu menurutku karena ini mungkin bias ya. Karena itu game Pokemon pertama. Aku mainnya Pokemon Gold. Dulu ada Pokemon Gold. Karena Diamond beda kan, satu Game Boy, satu DS kan, beda kan. Dari Pokemonnya udah kelihatan tuh. Pokemonnya lebih lama yang Gold, lebih klasik yang Gold. Nah, karena aku mainnya Pokemon yang di DS, yang Diamond and Pearl itu menurutku wah, game ini bagus banget. Iya, tapi memang bagus. Memang bagus banget. Kayak aku udah main yang lain yang black and white. Terus kemudian ya karena aku nggak punya Nintendo 3DS nggak bisa main yang lainnya. Tapi aku selalu kembali ke Pokemon Diamond and Pearl itu. Bahkan sampai sekarang pun aku juga cari emulator buat main game itu. Iya. Dan itu sangat
Ya bagus itu, benar-benar kayak bagus karena semua memoriku di situ, semua apa ya, waktu-waktu masa kecilku di situ gitu. Dan itu satu game lain itu adalah Mario Kart, Mario Kart DS. Itu game yang aku main sama balapan. bapakku. Apa sih? Mario Kart yang nyetir-nyetir. Oh iya, yang balap kayak balapan itu. balapan. Mario Kart yang DS itu ada di DS itu. Dan itu beda versinya kalau zaman lama CTR, Crash Team Racing. beda jadi. Dia itu kan nggak ada analog ya di Nintendo DS ya, pakai D-pad ya, jadi itu pakai pad ya dia. Pakai pad, aku nggak tahu kayak gimana kontrolnya waktu itu, tapi itu gamenya seru aja gitu loh. Kayak it was fun gitu loh, seru mainnya sama bapakku, kayak kita gede-gedean loh mainnya itu. Jadi itu memori yang cukup apa ya, terkenang dalam. Kemudian balik ke Indonesia, mungkin waktu itu kayaknya aku nggak mau ikut balik ke Indonesia pokoknya, kan kayak ya udah. Ya betah di sana lah. Ya aku mungkin di sana kan, kayak ya udah biar ada iming-iming mau ikut pulang ke Indonesia, dibeliin bapakku, kau mau apa, kita balik ke Indonesia gitu. Buatlah aku Nintendo Wii. Oke. Meskipun itu belum udah populer. Itu apa udah populer banget Nintendo Wii. Oh, lagi populernya. Kan dia kan keluar tahun 2007, itu aku balik 2009. Jadi kayak masih sangat populer lah at the time. Ya udah aku minta. Iya, Nintendo Wii 2009. Aku pertama kali main waktu itu ingatku ya. Main di Singapura. Karena lagi pertama kali keluar negeri ke Singapura, terus si hostelnya itu punya fasilitas Nintendo Wii. Nintendo Wii itu yang yang pakai gini kan? Nah iya betul. Itu, ya. Nah kita main tenis dan itu sumpah itu kampungan sih kita. Karena semuanya nggak pernah ada yang main Nintendo Wii karena waktu itu Nintendo Wii belum terlalu populer di daerah, enggak di daerahku. Mungkin di Indonesia udah populer, tapi kan saya kan agak di pelosok ya. Jadi melihat fakta itu tuh agak bisa kayak gini ya kan? Karena dia bisa main tenis, bisa main pingpong gitu. Pasti sama. Aku mainnya itu pertama di rumah temanku kan. Orang Australia kaya lah mereka. Mereka punya semua game-game itu. Satu ruangan isinya itu mainan gitu. Aku cemburu lah gitu. Mainlah Nintendo Wii. Tak. Ya keren kan? Keren banget. Aku kayak, wah keren banget ini, kayak bener-bener kayak main tenis gitu kan. Tapi tanpa harus pegang raket tenis yang berat. Gak harus mukul bola. Iya, ada getarannya juga kalau kena. Tak, bisa main bowling juga. Iya betul, ada bowling. Gitu. Saya udah bilang bahwa mau dong Nintendo Wii kalau ke Indonesia, dibelilah itu. Dan untungnya di Indonesia kan kita sangat jago dalam membaca ya. Jadi kayak semua sistem konsol kita di tahun-tahun itu mudah untuk dibajak gitu. Beda dengan sekarang gitu sekarang. Saya udah beli Nintendo Wii yang bisa dibajak. Terus aku ingat kalau beli kasetnya itu dulu di mana tuh aku namanya? Pokoknya ada di jalan Jalan Monjali. Aku lupa namanya. Revolt atau apa gitu loh. Iya, kayaknya pernah ada namanya itu. Dia tuh kayak legend, jualnya tuh aksesoris Nintendo, PS dan semua hal yang bajakan ada. Selalu tuh kayak sebulan sekali mampir ke sana beli ngisi bajakan, ngisi. Beli aja kaset bajakan itu. Oh, dia yang jadi mereka pakai kaset bajakan, udah kita main itu. Dan itu apa ya? Nah, sayangnya di saat itu udah mulai muncul nih internet, jadi kayak udah mulai familiar ya orang-orang dengan internet, lebih mending nonton YouTube daripada main game gitu. Internet udah muncul dari 2001 kok sebenarnya. Cuma kecepatannya emang kurang. Aksesnya lebih mudah di tahun itu. Waktu di Australia aku emang YouTuber waktu itu. 2005 2006 tuh aku sering YouTuber, nonton anime online pakai komputer. Tapi begitu balik ke Indonesia kan agak lemot ya, jadi nggak bisa gitu. Begitu udah mulai ada koneksi internet di rumah, yang itu pun juga jarang waktu itu di daerahku. Mulai tertinggal lah itu Nintendo Wii-nya itu. Jadi nggak kemain. Padahal tuh kayak baru beli setahun, terus habis itu pindah rumah. Bosan ya. Bosan aja nggak kemain lagi itu. Lupa itu. Sampai sekarang tuh masih ada itu di rumahku itu. Dan masih bisa jalan itu. Ya, bagi yang mau beli. Nggak akan aku jual. Itu tuh apa ya? Meskipun itu benda bersejarah ya. Benda bersejarah. Ya aku juga agak menyesali sih sebenarnya menjual Super Nintendo gitu. Sebenarnya nggak dijual karena dulu orang tua mikirnya udah dibeliin PC kasih kayak orang lain aja gitu. Sama. Mesti aku kayak gitu kok. Tiap kali mau beli yang baru, yang lama kasihlah ke saudara gitu. Karena motor kan juga buat gitu. ngapain kamu punya dua gitu kan? Ya udah gitu. Nah, bedanya dengan aku sama Mas Adat, aku nggak mengalami fase gaming PC. Karena kalau di rumahku tuh emang jarang ada PC yang itu mumpuni dedicated PC gitu nggak ada ya? Nggak ada, jarang banget ada. Pun juga ada itu entah speknya yang nggak cukup atau mungkin aku yang nggak tahu cara untuk mengakses game ini gitu. Karena kan itu harus dibajakan gitu. Dan rata-rata tuh biasanya itu laptop di rumahku itu. Kalau sekarang isinya ya MacBook semua gitu, nggak ada tuh PC di rumah. Udah gitu nggak bisa main game lagi MacBook kan. Ya memang buat kerja ya. Kan buat kerja doang kan. Ya udah, ya bapakku dosen ya kan buat kerja doang kan, nggak buat nge-game kan. Ya. Saya udah aku tidak mengalami game sih, tapi mulailah itu ketika SMA mulai diekspos dengan Steam. Steam Client itu kan, jadi kan akses untuk bisa beli game itu ya, Steam mungkin bagi yang teman-teman yang nggak tahu, Steam tuh platform ya untuk
kita main game ya di dalamnya. Jadi dia kayak publisher, bukan publisher juga sebenarnya, tapi dia game client. Ya, game client ya. Jadi kalau kita mau main game, bisa aja gamenya ini tersedia di banyak platform selain Steam ini, mungkin di yang lain Microsoft atau apapun, tapi dia ini salah satu yang terbesar. Bahkan kayaknya paling besar sekarang di dunia ya untuk penyedia game. Paling besar ya. Karena dia kan apa ya, skopnya itu luar biasa besar. Library-nya cukup banyak dan sering ada sale gitu kan. Jadi emang apa ya, sangat accessible bagi orang-orang untuk membeli gamenya itu. Betul. Tapi ya sebagai siswa SMA yang nggak punya duit, saya cuma melihat ini ada game apa nih, terus kira-kira kalau jadi bajikannya gimana gitu. Udah mulai terbiasa tuh untuk mulai membaca, mau nggak mau. Tapi untungnya setelah mulai bekerja, udah mulai kuliah, mulailah disisihin uang-uang. Jadi semua game yang aku pernah baca gitu, aku beli di Steam. Game-game kayak apa ya, aku tuh tipe mainnya tuh beda sama kayak Mas Ada. Aku bukan game-game yang multiplayer maupun yang single player itu, tapi lebih ke game-game story. Malah suka yang cerita. Malah yang cerita, kayak misalnya aku nggak main Final Fantasy, tapi game-game JRPG lainnya, kayak misalnya ini mungkin agak niche ya sama people, dan mungkin kalau misalnya tadi Mas Ada bilang aku nggak tahu, ini mungkin bakal lebih banyak yang nggak tahu game-gameku. Kayak ya game-game Jepang, kayak misalnya Danganronpa, kemudian jelas tidak tahu. jelas tidak tahu kan. Terus Digimon, nah itu pasti ada yang tahu lah. Digimon juga itu permainan basic ya. Itu pasti di tahu, PC di PS1 ya itu. Ya, itu juga Digimon. Nah, itu semua game Digimon yang ada di Steam itu aku udah punya itu. Waktu itu lagi keluar Digimon Survive tahun 2022, harganya itu masih kayak 700.000. Iya. Langsung beli itu. Padahal aku nggak ngecek apakah laptopku itu kuat atau enggak. Terus nggak lama kemudian itu kan Oktober tuh, aku beli Oktober, Januari ganti MacBook, ya udah nggak aku mainin itu. Nggak bisa dimainin. Nggak bisa dimainin. Ya udah, 700.000 cuma buat main game 10 jam, belum kelar juga ceritanya, ya udah. Yang penting gitu. Nah, Makanya itu menurutku mungkin agak off track ya, kita mau ngomongin game online malah baru nyentuh ke aspek sekarang. Tapi menurutku penting konteks itu karena sebenarnya gamenya tuh cepat banget developnya. Iya, berubah banget sekarang. Game, aku inget banget game tahun 2000 itu, maksudnya Indonesia tuh kayak populer banget PS1 di zaman-zaman itu. Itu tuh ada fasenya bahkan kita beli kaset mahal sampai beli kaset tuh murah karena bajak. Nah ini sebagai catatan juga PS1 PS2 itu perbedaannya. Kalau PS1 tuh ingetku formatnya CD compact, jadi 700 MB satu filenya itu. Jadi satu kasetnya tuh 700 MB. Begitu pindah ke PS2 dia jadi DVD, jadi 4 gigaan kalau nggak salah. Makanya kualitas gambarnya jadi lebih bagus. Mungkin sekarang nggak relate karena pada aneh apaan CD dan lain-lain gitu. Nah makanya tadi Karin bilang dia nggak terlalu banyak bersentuhan dengan game PC atau pakai PC yang dedicated PC. Nah justru aku itu menjadi solusi untuk memainkan semua game yang di konsol sebelumnya untuk di situ karena ada yang namanya emulator. Emulator tuh kayak sebuah alat yang kita bisa main game-game dari jenis-jenis yang lain untuk dimainin di PC. Makanya aku PC itu ganti sebenarnya bisa terukur ya. PC ku itu dari aku kuliah dari aku pertama kali beli sampai aku lulus sekolah itu cuma 2 kali upgrade PC. 2 kali upgrade PC-nya. Kemudian baru setelah aku kuliah tuh agak lumayan sering karena aku nggak main di laptop, tetap main di PC. Tetap main di PC terus, main FM tuh di PC, nggak pernah jarang main di laptop waktu itu. Karena aku merasa kalau dimainin di laptop performa laptopnya akan turun. Nah, game kalau Karim tadi game online-nya dia mulai main yang tadi itu. Kalau aku sebenarnya main game online ya dalam konteks itu dari SMA sebenarnya. Jadi dulu cukup populer Counter Strike itu dijadikan turnamen di antar sekolah bahkan. Nah, aku main Counter Strike sebenarnya di rumah. Tapi dulu nggak populer Counter Strike 1,6 itu untuk online, untuk Indonesia ya. Tapi kalau mau main di warnet, dulu ada nama warnet di daerahku namanya Simbada, itu isinya orang-orang nggak pernah pulang. Karena main Dota, main Ayo Dance dan main Counter Strike di situ. Aku nggak main di situ, aku main di rumah. Tapi teman-temanku pada main di situ dan nunjukin kalau di situ tuh gila lah. Makan mie dan lain itu kayak hidupnya di situ gitu lah. Itu gila banget. Kehidupan warnet itu memang gila banget menurutku. Itu salah satu kenapa akhirnya dilarang sebenarnya main game online sama orang tua waktu itu karena cukup impactful terhadap ke teman-teman yang lain karena kecanduan dan lain-lain kan. Sebenarnya kalau aku pribadi sih nggak terlalu kecanduan ya main game tuh nggak yang terlalu lama. Nah kalau tadi kamu bilang story, aku tuh main game story terakhir tuh ya di SMA itu, Fallout itu. Nah ketika masa SMA itu, dulu tuh ingatku ada lomba dari salah satu provider, waktu itu kayaknya provider wifi itu baru-barunya launch. Terus dia bikin turnamen atau lomba untuk cerdas cermat. Lomba cerdas cermat, tapi ternyata di sub lomba cerdas cermatnya itu kontingennya diperbolehkan membawa satu lomba web developer,
kemudian lomba apa lagi aku lupa. Animasi. Jadi lomba web developer, lomba animasi, satu lagi lomba Counter Strike. Nah, ini juga agak surprise karena waktu itu gak banyak yang ngadain lomba itu dan itu tingkat provinsi waktu itu. Jadi kita perlu ke ibu kota, ke Samarinda, ke ibu kota provinsi waktu itu untuk ikut lombanya. Nah, setiap aku latihan cerdas cermat di sekolah, ini posisinya SMP deh, bukan SMA, SMP kelas 3. Teman-teman yang CS latihan di sekolah. Jadi ruang lab komputer sekolah itu dipakai buat latihan CS. Keren banget tuh waktu itu. Nah, kadang-kadang musuhnya kurang satu, kita yang cerdas cermat ikut main. Gitu. Dan itu malam, Rim. Bukan siang ya. Bukan waktu sekolah, sore gitu nggak malam. Jadi kita baru datang ke sekolah lagi jam 7 malam, latihan sampai jam 9 pulang. Gitu terus. Nah, akhirnya lumayan jago tim CS di sekolahku itu karena waktu yang di turnamen itu kayak juara 2, juara 3 aku lupa. Lawannya itu yang udah pernah internasional. Jadi juaranya satunya itu pernah ke Jerman untuk gitu-gitulah. Pokoknya ada salah satu orangnya membernya pernah ke luar negeri untuk lomba gitu. Jadi jago banget lah. Yang kalau kamu main tuh kan CS 16 ya roundnya untuk dimainkan. Jadi yang dapat 16 duluan tuh menang. Itu sampai tim sekolahku lawan timnya mereka kalahnya 16-0. Karena saking memang jago banget itu tim itu. Padahal sekolahku waktu itu kayak peringkat 3 deh. Maksudnya bisa ngalahin yang lain juga. Tapi ini memang beda level aja sih ini. Nah itu pengalaman pertamaku mulai main online. Sebenarnya nggak online banget tapi LAN lah. Lokal arena tour. Nah baru setelah kuliah main online-nya di game-game kayak Counter Strike yang Source. Karena aku memang main Counter Strike. Suka banget main game first person shooter yang kayak CS kayak gitu. Mungkin sempat main PUBG juga. Tapi bukan yang mobile ya, yang game yang online-nya. Kemudian main Valorant terakhir, kemudian balik lagi ke CS lagi karena menurutku game yang paling seru ya CS meskipun agak sedikit ampas ya secara chip dan lain-lain itu jelek ya gitu. Nah tapi ya di situ jadi perubahannya tuh signifikan dari permainan yang tadinya nggak online, kemudian main yang LAN ya lokal dulu, kemudian main di yang online yang main bareng berlima main lawan 5 orang dari yang lain gitu. Yang paling lucu pernah dulu satu kontrakan, dulu kan aku sempat kontrak ya, main ketemu adik kelas yang satu kontrakan juga, dan ini di game online kan agak jarang ya. Tidak kalau lokal alien network kita bisa merencanakan. Ini tuh di server yang luar negeri, terus kita main terus kok kayaknya kita tahu nih ID-nya pemainnya ternyata bener adik kelasku tapi di kontrakan yang berbeda. Jadi kita versus mereka gitu. Ya aneh tapi kejadian juga gitu di pengalaman-pengalaman online ya. Ya itu kalau dari aku pengalamanku bermain game so far kayak gitu ya, lebih banyak main di Counter Strike kalau aku pribadi. Kalau aku sih karena aku tidak mengalami fase game PC ya, jadi aku nggak pernah main Counter Strike. Oh ya. Kayak Counter Strike terus GTA Online itu aku nggak pernah mengalami itu. Jadi dan karena di saat itu device gue cuma mumpuni adalah HP, jadi kalau misalnya aku mau main game online itu apapun yang tersedia di HP yang mobile lah gitu. Tapi again karena mungkin preferensiku adalah game-game Jepang. Jadi game yang aku main yang online itu adalah game-game musik. Jadi kayak semacam Ayo Dance tapi yang itu di Osu apa namanya? Apa Osu ada namanya Osu. Kalau Osu itu online. Aku main Osu juga ya. Kalau di Osu karena dia kan ringan kan. Iya. Ringan. Ya udah itu kayak musik ringan gitu. Aku main jago banget waktu itu. SMA itu aku karena saking ya namanya juga SMA gabut gitu kan. Aku tancap ke proyektor di kelas. Kan lu lihat aku main. Kalau dia itu kayak ya Osu itu online, salah satu game online lumayan ramai sih dulu saya ingat. Ya Osu itu emang, tapi kalau aku bukan yang istilahnya tuh apa namanya itu Osu yang bukan yang standar, tapi Osu yang pakai keyboard itu. Jadi ada banyak jenis lah Osunya itu lah, emang agak teknikal itu. Coba udah aku main itu di bang kelas. Ya itu musik kan, game musik kan itu. Jago itu aku sambil bener tuh itu semua itu. Udah hafal ya. Terus aku juga main di HP, namanya itu banyak lah. Kalau yang aku dulu cukup jago itu namanya Love Live School Idol Festival gitu. Jadi emang beda dunia. Sorry, beda level, beda. Jadi makin malu di sini sama people. Kelihatan kalau di sini emang aku ya cukup wibu lah ya di sini di CMS. Dari gamenya aja udah panjang judulnya enggak? Agak sulit. Ya udah itu basically adalah musik rhythm game yang itu base-nya adalah anime idol gitu. Ya. Terus ya udah ada banyak lagunya itu. Sampai sekarang aku masih dengan lagunya, tapi kalau main gamenya udah nggak terlalu sering. Itu aku pertama kali main itu di 2013 pas dia keluar versi globalnya. Terus dia ada sistem ranking gitu. Jadi itu ada event di mana kita mengumpulkan poin sebanyak mungkin dari main gamenya itu.
aku konsisten tiap bulan itu ikut eventnya sampai masuk ke top global 100. Oh, oke. Dan Ini itu world ya, world. Ya, nggak ada uangnya sih, nggak ada uangnya. Nggak, maksudnya ini dunia ya? Iya, world, world. global, dan di server global. Ya. Jadi kan ada server Jepang, ada server Korea, ada server global. Ya. Nggak ada uangnya, ini malah justru kayak game gacha. Ini game gacha dulu, jadi kayak technically kamu menghabiskan uang, tapi aku nggak pernah ngabisin uang. Jadi aku cukup resourceful dengan resource yang aku punya itu. Ya udah, selalu top 100. Karena itu kalau misalnya kamu masuk ke top 100, reformmu itu kayak lebih bagus gitu. Terus ya udah, aku main terus sampai SMA. Dan aku kayak terkenal karena sering main itu. Jadi kalau misalnya aku lagi istirahat tuh, keluarin HP, ya udah, pasang headphones, main, gak diganggu aku. Oke. Kayak bilang kayak, kalau misalnya dia nyariin kayak, oh bentar kak, ini perdana lagi main game gitu kayak. Penting. Malu-maluin sih. Penting. Tapi ya itu, sebagai orang yang tidak memiliki PC, ya udah, opsiku adalah game-game yang tidak jelas secara online ini di HP. Sekarang aku masih main. Iya. Sekarang aku udah mulai bergeser lah yang lebih bermanfaat cukup, ya. Lebih nggak bermanfaat juga. Sama nggak bermanfaat. Sekarang aku mainnya Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh kan sekarang ada tuh online, Master Duel. Tapi Yu-Gi-Oh juga legend ya. Ya, itu sangat legend. Jadi game fisik, aku main Yu-Gi-Oh dulu, main realnya, main kartunya itu kan. Tapi kan ya mahal lah itu. Game Illuminati dulu katanya. Iya, game Illuminati. Bener. Ya, itu kan mahal kan, aku belinya yang palsu lah. Kita semua pasti punya kartu Yu-Gi-Oh palsu lah seperti itu. Aku nggak punya tapi Karim, sumpah. Oh iya? Nggak punya. Aku nggak pernah beli fisiknya kartu di Yu-Gi-Oh. Padahal aku suka banget main Yu-Gi-Oh. Nggak pernah tapi aku punya kartunya. Tapi lihat aku pernah. Hah? Palsu yang Nggak pernah beli aku kartu Yu-Gi-Oh. kan kayak sering dijual sama. Tapi dulu aku waktu mulai e-commerce pertama, yang aku cari tuh, kamu tau nggak sih mainan Yu-Gi-Oh yang ada tangannya? Aku punya, lo itu kan. Aku dulu punya. Cuman akhirnya nggak jadi kebeli. Kenapa? Karena nggak ada teman mainnya. Itu kan cuma buat pajangan doang, Mas. Lo bukan. Loh, ada turnamennya. Aku tahu bisa buat main. Aku punya, Mas. Iya, makanya ada teman main, ada turnamennya tuh pakai kayak gitu. Aku tuh gara-gara nonton di YouTube saya agak freak sih, coba. Teman-teman lihat kayak, tapi keren loh, itu bener-bener keren. Iya, kayak orang mau berubah kadang-kadang. Aku di Australia aku punya itu. Itu di second di pasar loa di Sunday Market. Iya. Ya tapi maksudku itu salah satu itu juga impianku. Nah tapi kembali ke soal game online. Nah, game online kan. Kita main game online. Apa namanya, kalau aku ya Rim ya, sebenarnya pada akhirnya sekarang mengeluarkan uang untuk game online itu menjadi hal yang biasa. Yeah. Karena itu bagian dari entertain. Kadang-kadang dulu opsi entertain kita tuh kan nonton, nongkrong. Nah, kayaknya sekarang bisa dimasukin ya subscribe. Jadi teman-teman, aku subscribe di Xbox, game di PC, Game Pass. Dan untuk Indonesia nggak mahal, cuma $3 kalau nggak keliruku. 3 atau $4. Semua game itu kan. Nah, akses ke semua game, meskipun nggak baru ya, tapi selalu ada Football Manager, game yang aku suka. Jadi aku subscribe di situ karena kalau kita langganan setahun, katakanlah misalnya gitu 50 kali 12 ya 600.000, tapi dapat game yang lain juga kan kalau kita mau main. Jadi lumayan murah, dan itu tuh jadi kayak bukan ongkos ya, uang entertain kita lah gitu. Dan aku nggak tahu, kamu mengeluarkan uang paling banyak atau rata-rata, atau mungkin ya pertama mengeluarkan uang dalam sekali beli paling banyak berapa? Terus whole kalau dihitung berapa? Kalau untungnya aku tuh nggak pernah in-game purchase, itu aku nggak pernah. Jadi di dalam gamenya nggak pernah beli. Jadi aku mindsetku adalah aku nggak apa-apa beli game, tapi aku nggak mau keluarin uang untuk di dalam gamenya itu. Aku lain get rich saja beli diamond. Karena get rich itu pay to win itu, game pay to win. Kalau kamu mau menang harus beli diamondnya. Itu kan kalau di komunitas itu kan namanya kan whaler kan, jadi kayak aku bisa ngeborong dengan bayar. Kalau aku tuh free to play, F2P. Ya, F2P. Semua game itu aku tuh harus gratis gimana pun, tapi aku nggak masalah kalau misalnya itu bayar, mengeluarkan itu uang itu. Untuk gamenya kan, bukan untuk in-game purchase. Ya itu Digimon Survive, dia baru keluar itu $70, jadi kan dikonversi ke Indonesia kayak sekitar 700-800an lah gitu. Jadi emang agak mahal sih. Tapi kalau untuk as a whole, aku selalu cari sales sih. Kalau misalnya untuk game-game yang aku udah baca Steam gitu, sale ya, Steam sale. Kayak misalnya yang ada bundle tuh 3 game, coba 150.000, ya udah aku beli itu. Jadi nggak terlalu banyak sih. Dan aku untungnya ya nggak kecanduan untuk gesek kartu untuk beli in-game currency gitu. Karena nggak bisa. Ini juga buat teman-teman. Aku lumayan produktif membeli sebenarnya. Nggak produktif, konsumtif. Nggak produktif. Bentar, ini cerita serius ini. Gini jadi waktu dulu belum terlalu, saya punya pendapatan ya waktu pertama kali kerja, tapi belum kerja tetap kan ini. Membeli beberapa game, karena dulu CS itu nggak F2P. Counter Strike itu, CSGO itu dulu beli. Kalau nggak salah
6 atau $7. Nah, begitu dia di F2P jadi banyak tuh cheater-cheater masuk karena harus membeli. Sekarang kan kayaknya lebih mahal lagi harganya, mungkin $10 atau $11 untuk beli. Dapat license untuk main di server yang bagus. Kalau nggak, kamu main sama cheater-cheater tuh. Nah, tapi di Counter Strike itu mungkin sama kayak Dota ya, itu tuh banyak aksesoris yang menarik untuk dibeli. Skin dan lain-lain. Aku juga waktu belum main kayak, kenapa orang-orang mengeluarkan uang 2-3 juta untuk membeli ini? Kalau udah mulai sekali, rasionalisasi, kecanduan. Nah betul, ini yang jadi masalah memang ketika itu. Nah aku membeli banyak, nggak membeli sih, lebih suka buka-buka box sebenarnya. Ya loot box kan. Loot box tuh paling $2-3 lah. $2-3 gitu. Banyak. Nah, tapi sebentar dulu, begitu aku beli, jadi waktu itu pembelian terbesarku untuk in-game purchase ya, mungkin sekitar 1,4 juta untuk beli pisau. Kalau di CS tuh yang mahal tuh pisau. Iya, tahu. Iya, karena Pak, kalau kamu punya pisau bagus tuh langsung keren di permainan itu, meskipun skillmu bosok ya. Aku nggak terlalu jago juga main ini. Tapi yang penting punya pisau lah. Gitu. Nah ini yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Ada juga peluang bisnis di dalam situ. Karena sebenarnya di Steam itu permainan-permainan online terutama yang in-game purchase dan dia punya komunitas yang luas. Counter Strike itu salah satu yang punya komunitas yang luas. Termasuk Dota juga punya komunitas yang luas. Nah itu tuh bisa diperjualbelikan di market. Mereka punya namanya Steam Market. Nah aku dulu spend kayaknya selama beberapa tahun itu kurang lebih ya Rim, mungkin 2-3 juta lah, termasuk membeli itu, untuk membeli barang. Nah tapi tahun 2022 kemarin, aku memutuskan kayaknya aku udahan deh main, berhenti deh, kayak mau jualin juga. Ternyata waktu aku jualin, dapetnya tuh 6 jutaan. Jadi harga barang itu, karena waktu itu isunya Counter Strike Global Offensive tuh, yang CSGO, yang seri lama, itu mau pindah ke CS baru, sekarang namanya CS2. Dan itu tuh harganya naik semua. Nah begitu aku lihat, harganya tinggi-tinggi ini. Dari yang harga misalnya kita beli 60.000 jadi 120.000 gitu-gitu lah. Dan ya cuan pada akhirnya, cuman kan memang kita harus konversi uang di Steam walletnya itu, di e-walletnya harus pindah ke rupiah. Itu biasanya ada third party-nya lah, kita pakai third party untuk jual beli. Jadi teman-teman mungkin yang bermain game ya, ini nggak membenarkan sih, tapi ada sebenarnya ada peluang untuk juga mendapatkan keuntungan dari situ gitu. Untuk berinvestasi lah sebenarnya. Tapi benar, karena yang pisau yang aku beli tadi 1,4 itu aku jualnya 2,5. Jadi kayak ya kita bisa main menikmati sambil pamer, tapi tetap kalau dijual ada value-nya paling enggak gitu. Tapi meskipun begitu, aku main lagi karena CS2-nya ada, jadi mulai membeli lagi. Tapi itu aku bisa sekarang sebagai seorang yang nggak bermain game, memahami kenapa atau mempertanyakan kenapa orang yang membeli game permainan online itu jadi kecanduan dan konsumtif dalam hal tersebut. Karena memang ya dunianya tuh di situ gitu. Nah, dunianya di situ, dan aku cukup yakin mungkin teman-teman yang sering main di online ya, mungkin pengeluaran jajan di luarnya nggak banyak. Iya, pasti lebih banyak ke situnya. Karena kecuali main di warnet ya. Kalau main di warnet ada jajan mie, ada gitu-gitu. Tapi kalau di rumah aku rasa itu lebih safe lah ya, secara lingkungan dan lain-lain tuh lebih aman. Mungkin toksiknya, nah itu juga salah satu pengaruh buruknya ya, kalau main di online tuh toksik. Ya benar. Terus Indonesia ya, kita tuh sangat toksik ya. Benar. Ya sih, aku jadi kepikiran ini sih, kayak di satu sisi orang-orang yang beli di dalam game ini tuh juga justru malah membantu industri game online ini. Karena tujuannya mereka untuk kasih game gratis adalah dengan adanya skema beli ini, yaitu juga untuk support perusahaan mereka itu. Jadi sangat membantu. Ya kalau di Dota kan ada TI namanya, The International, turnamen paling besar mereka, itu hadiahnya bisa puluhan juta dolar dari hasil pembelian jadi kayak fase ini kita dedikasikan untuk hadiah ya. Coba cek deh, TI itu game paling nggak masuk akal lah. Bukan game, turnamen paling nggak masuk akal karena hadiahnya untuk juara satu tuh puluhan juta dolar, 25 juta dolar bahkan lebih deh, mungkin 40-an juta dolar. Tapi sekarang dirasionalisasi lagi sama si developernya. Itu jadi game turnamen dengan hadiah terbesar sepanjang masa kayaknya. Jadi, tapi dari kontribusi komunitas, makanya aku bilang komunitas di dalam game itu sangat penting. Sangat penting untuk menumbuhkan itu. Makanya kalau banyak yang mencela kayak, wah Counter Strike game jelek karena banyak cheatnya. Tapi komunitasnya masih percaya dan masih sangat kuat. Bahkan ketika game-game yang lain turun, game-game seperti PUBG itu kan mengalami penurunan yang drastis ya. Karena cukup berat ya, update-nya selalu ya setiap tahunnya. Tapi Counter Strike di masa pandemi kemarin itu dia concurrent players-nya tuh paling tinggi. 1,4 juta dalam waktu yang bersamaan, orang 1,4 juta main. Meskipun dulu pada fase-fase
Yang lain PUBG bisa sampai 4 juta, 5 juta orang yang main barengan, tapi nggak konsisten gitu. Kalau mau lihat konsisten ya Counter Strike tuh game dari tahun 2000 berapa? 2000 mungkin. Counter Strike aja, Counter 1,2, Counter 1,6, Counter Strike Source dulu pernah ada, CSGO, kemudian CS2. Itu mungkin lebih dari 20 tahun kali. Dan aku tidak mengalami satu pun dari itu semua. Iya, biasanya kalau yang nggak suka FPS memang agak sulit gitu. Dan itu kelihatan umur-umurnya yang main kok. Pasti lumayan tua biasanya main Counter Strike. Kalau yang baru biasa sekarang gesernya ke Valorant karena Valorant juga oke. Fortnite, Overwatch gitu. Iya itu. Nah, tapi aku punya pandangan ya untuk game-game online ini ya, terutama untuk kompetisinya ya. Menurutku game-game yang basisnya itu Asia, yang punya pasar di Asia itu bisa bertahan lama. Ya pasti. Tapi game-game yang Eropa doang, Fortnite itu kan basisnya nggak di Asia sebenarnya. Banyak kan yang main di US sama di Europe. Nggak bertahan lama dia. PUBG yang mobile itu di Asia gede, tapi di luar negeri, di luar enggak, tapi gamenya masih ada sampai sekarang. Tapi PUBG yang biasa di Asia enggak. Kenapa? Karena mahal beli PC-nya. Bukan gamenya. Untuk menunjang permainannya, kamu harus beli PC. Makanya kenapa kalau kita berbicara soal game online, di Indonesia itu yang paling besar adalah Mobile Legends. Karena spek HP yang paling support itu di game itu dan mungkin game satu lagi Free Fire. Itu kamu main Free Fire itu. Iya, Free Fire. 2016 ya. Karena yang paling support dengan lingkungan di Indonesia itu, karena kita nggak jarang, kayak tadi kamu bilang aja kamu nggak pernah main di game PC kan. Karena nggak punya PC. Itu bukan budayanya kita, budayanya di luar tuh memang PC gaming. Kalau itu lebih di PC gaming. Jadi justru jadi cemoohan ketika kamu main di game HP. Tapi apakah industri di game HP tidak sebesar di game PC? Nggak juga. Game Mobile Legends tuh gila hadiahnya. Gede banget itu. Itu game yang dimainkan di beberapa negara aja loh menurutku. Tidak worldwide. Maksudnya ya Indonesia gede ya secara jumlah. Tapi nggak yang kayak Valorant atau yang semuanya negara punya orang jago main gitu. Tapi ya gede, orang yang mau invest di situ untuk hadiah gede. Karena ya itu, game yang seperti ini kan lebih accessible daripada misalnya game PC. Betul, tinggal download. Iya, kita pertama itu mungkin berbayar. Kayak kalau misalnya kita lihat dalam konteks Indonesia aja nih, nggak semua orang itu rela dan mau tuh bayar untuk game. Masih ada yang mau bajakan gitu. Tapi kalau misalnya kamu yang bajak, kan kamu nggak dapat opsi untuk online gitu. That's half of the fun gitu kan. Itu pun juga kamu harus punya spek PC yang mumpuni. Iya, itu agak lebih, dan itu mahal. Orang mending beli HP yang bisa dipakai buat komunikasi sehari-hari dan juga main game itu kan. Nah, makanya game-game seperti ya Mobile Legends, Free Fire tuh rame banget. 2016 aku inget, bahkan jangankan game seperti itu, tapi kayak game-game yang lebih slow aja kayak misalnya 8 Ball Pool. Itu rame banget dulu. Iya, itu dimainin online dan cukup gede kan itu. Di SMA aku itu rame banget itu. Dan game online itu kalau teman-teman lihat sebenarnya secara value dimainkan di device yang murah atau mahal tuh sebenarnya agak sama sebenarnya setiap tahun. So the same, specs juga sama. Kualitasnya tuh selalu meningkat tapi juga HP-nya juga ngikutin gitu. Jadi harga beli, aku ingat banget waktu itu PC pertama aku kayaknya di harga 8 sampai 10 juta untuk PC pertama ya, whole PC gitu. Sekarang ketika ngerakit PC di game yang modelnya sama, main CS juga, FM juga, ya sama juga harganya kurang lebih di angka itu untuk yang oke-nya gitu ya, untuk yang oke-nya. Jadi sebenarnya kalau secara value itu nggak ada perubahan, cuma game yang kita mainkan mungkin meningkat ya. GTA yang San Andreas sama GTA yang apa sekarang sih namanya nggak tahu. GTA berapa gitu saya. Itu main ada role-play GTA 5 kan banyak sekarang. Nah itu juga sama menurutku ketika dulu dan sekarang sehingga sekarang kayaknya memang arahnya lebih ke komunitas ya, game itu dibentuk komunitas dan ini peluang sebenarnya buat kita juga di Indonesia tidak hanya sebagai player ya mungkin menurutku untuk bermain ya Rip, tapi juga untuk mengembangkan gamenya gitu, mengembangkan kita sebagai developer gamenya di Jogja kan ada Game Love dan lain pengembang game banyak banget ya. Yang bahkan mungkin kita nggak tahu ternyata game ini didevelop sama orang Indonesia, ada orang Indonesia dan lain-lain. Di Batam tuh sekarang ada banyak perusahaan game yang membuat game. Kayak kemarin barusan selain game ada film juga yang diproduksi CGI-nya atau animasinya di luar negeri di Batam gitu. Jadi sebenarnya secara produksi menurutku kita juga perlu support ya game-game. Nah, ini juga support game lokal bukan berarti kita memaksa bermain game-game lokal. Ya kalau bagus kita apresiasi, tapi kalau jelek ya kita juga kasih tahu bahwa itu jelek karena kayak kemarin ada game ojol tuh kayaknya. itu juga gila sih. Game lokal yang download lebih dari 50 juta itu kan nggak masuk akal. Game lokal tuh untuk di download lebih dari 50 juta tuh udah menurutku agak langka gitu dan
Dan itu kan hebat ya untuk ukuran kita. Dan itu kayaknya ada versi belinya deh. Dan orang mau beli untuk itu. Karena seru juga gamenya kan. Karena seru juga. Iya. Dan menurutku ya selain kita sebagai user, kita juga bisa. Ya kalau kamu suka gamenya, beli aja nggak apa-apa. In game beli juga nggak apa-apa karena ya untuk melestarikan gamenya harus ini. Dan banyak juga kayak game-game yang gratis yang ketika mereka nggak banyak yang beli ya mereka bangkrut. Ya betul. Ya, kayak misalnya kayak game-game Jepang itu siklusnya tuh cepat. Selalu kayak gitu ya karena. Selalu shutdown. Misalnya baru buka, setahun kemudian langsung tutup. Ya karena nggak ada traffic yang beli di game itu. Gitu. Iya betul. Ya karena itu juga ini ya karena persaingan juga ketat ya karena Jepang kan developernya kan juga gede ya. Untuk di level-level game-game Jepang dan game-game online itu dan yang game-game gacha ya itu emang apa ya persaingannya adalah di gimana mereka itu bisa menarik orang-orang untuk beli dan bayar gitu. Iya. Dan memang game online ini tentunya ketika kita berbicara game online tadi kita udah bahas sedikit impact buruknya dan lain-lain ya. Teman-temanku juga banyak yang pada akhirnya harus dipesantrenkan atau ini kan karena banyak main di game online. Itu tuh cerita yang sangat wajar. Ya dipesantrenkan. Tapi ini literally betulan dipesantrenkan karena dia kecanduan main game A dan game B. Dan memang bahayanya di situ ya kalau kita bermain game lupa sholat, yang paling parah ketika lupa beraktivitas yang wajib kita lakukan. Kalau anak sekolah ya sekolah, kalau pekerja ya pekerja, kalau kuliah ya. Karena banyak kasusnya itu teman-teman kuliah yang kasihkan main game lupa sama tugas dan lain-lain. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin ya ketika bermain game online ini harus dijadikan harus punya kayak batasnya ya atau punya ya pembatasnya lah kira-kira. Kalau udah capek ya istirahat karena juga banyak kejadian yang bermain di game online di warnet dan lain-lain ditemukan meninggal tiba-tiba karena serangan jantung dan lain-lain. Jantung lah pasti utamanya karena begadang dan lain-lain. Betul dan lain-lain. Sekarang udah dulu waktu main komputer kebanyakan pasti dibilangnya nanti pakai kacamata loh. Sekarang udah enggak. Kayaknya udah bukan itu masalahnya. Kayaknya kematian masalahnya sekarang kalau kebanyakan main game karena lupa makan, lupa berinteraksi dengan lupa tidur dan lain-lain. Jadi ya dibalik keseruan bermain game itu pasti ada ada hal-hal yang perlu kita terutama soal kesehatan ya karena itu berdampak sekali. Apalagi dulunya posisinya kayak gini. Nah, sakit punggung juga biasanya tuh. Jaga guys, punggung. Betul. Mungkin kita stop dulu Mas karena ini terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Terlalu seru. Mungkin kita bikin part 2 tentang game online ini. Tapi kita lihat dulu ya. Jadi terima kasih Smart People sudah mendengarkan episode kita kali ini. Banyak yang sudah kita bahas mengenai game online, baik dari pengalaman kita bermain game zaman kecil dan kelihatan juga beda preferensi. Ya nanti mungkin kita ngobrol lagi di beberapa tahun kemudian, ya akan beda lagi sama generasi selanjutnya. Pasti juga. Ya mungkin kalau misalnya kita ngajak yang mungkin aku ngobrol sama yang anak-anak di bawah kita, pasti udah beda itu mungkin. Jadi terima kasih Smart People. Kurang-kurangi sih tapi kontrol. Harus dikontrol dalam permainan game online, jangan terlalu kecanduan, tapi juga kita perlu apresiasi kepada mereka yang sudah membuat game-game. Iya betul. Kalau misalnya kita ada lebih beli, jangan membajak gitu. Ya, jangan membajak developersnya gitu. Yes. Gitu. Jadi terima kasih semuanya. Jangan lupa follow di sosial media kami di @cfds_ugm untuk Twitter, Instagram, dan pantau terus episode kita semua ini ada di Spotify dan YouTube. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.